Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Insinyur Agus Purnomo, MT. Perkenalkan, saya Elvis Riosin Sinambela, NPM 7542320111. Saya dari kelas D4 LB. Salam logistik. Pengaruh Green Supply Chain Management dan inovasi teknologi terhadap kinerja perusahaan. Saya mengambil metode penelitian yaitu dari jurnal. Nah, di sini untuk metode penelitian yang saya ambil ini tadi ada pengertian Green Supply Chain Management, di mana pengertiannya menurut Heiser dan Rander mendefinisikan manajemen rantai pasok sebagai proses pengelolaan berbagai kegiatan untuk mendapatkan bahan baku serta sampai mendistribusikan produk akhir ke pengecer, di mana si pengecer ini akan mendistribusikan ke grosir dan kemudian hasil ini akan dikirimkan ke pelanggan atau konsumen yang telah diedarkan ke pasar-pasar. Baik, di sini juga saya mengambil definisi dari inovasi teknologi dari penelitian sebelumnya, di mana semakin mengandalkan industri, teknologi juga akan semakin banyak dan teknologi ramah lingkungan dan sumber energi berkelanjutan yang akan meningkat. Kelestarian lingkungan juga akan bertumbuh secara teknologi. Nah, teknologi ramah lingkungan ini telah sangat meningkatkan dan memperbaiki lingkungan di ekonomi karena mencapai revolusi industri 4.0 iklim bisnis yang bergelojak dan berubah. Inovasi teknologi sangat penting untuk kelincahan perusahaan. Untuk perusahaan terlepas dari ukurannya, itu secara terus-menerus untuk menghasilkan barang-barang inovatif dengan biaya yang lebih murah. Inovasi yang telah berkembang menjadi platform untuk meningkatkan produktivitas, volume perjualan, dan daya saing bisnis. Nah, di mana kinerja operasional ini maksudnya itu adalah kinerja operasional manufaktur itu didefinisikan sebagai metrik ketergantungan biaya, waktu, kualitas, dan pengiriman yang terkaitan dengan operasi manufaktur. Ini digunakan untuk menganalisis kinerja proses manufaktur yang memberikan tabel perputaran persediaan kualitas, di mana ini merupakan pengukuran kinerja suatu perusahaan dalam operasional dalam penelitian tersebut. Baik, selanjutnya bagaimana sih penerapan Green Supply Chain Management ini? Di dalam metode manufaktur itu penerapannya itu meminimalisir limbah dan polusi melalui desain produk dan proses dengan tujuan yang sama adalah untuk berkelanjutan. Terus ada yang kedua juga, penerapan konsep desain ini memperkenalkan metode perencanaan ramah lingkungan serta efisiensi, efektivitas penggunaan energi serta sumber daya yang digunakan. Penerapan untuk pembelian juga itu ada maupun layanan yang ramah lingkungan, juga sadar lingkungan dan memenuhi tujuan lingkungan perusahaan tersebut. Terus ada juga penerapan untuk green packagingnya, di mana green packaging ini sebuah inovasi baru untuk masyarakat agar dapat mengurangi sampah plastik yang ada di muka bumi. Dengan mengurangi sampah plastik tersebut diharapkan dapat pula membantu bumi ini untuk lebih baik ke depannya. Baik, untuk penerapan untuk gudang hijau atau warehouse itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gudang yang dirancang dan dioperasikan dengan pendekatan ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya. Terus ada penerapan konsumen hijau. Maksudnya adalah konsumen yang memikirkan terlebih dahulu dampak dan barang yang dikonsumsi terhadap lingkungan sebelum membelinya. Nah, pemilihan penerapan dari supplier ini juga ada, di mana ini mempertimbangkan aspek ekonomis namun juga telah mempertimbangkan aspek lingkungannya. Terus ada penerapan mengacu pada sarana transportasi atau green transport dengan dampak yang rendah pada lingkungan, termasuk transportasi non-motorized yaitu berjalan kaki dan bersepeda. Selanjutnya, bagaimana sih praktik Green Supply Chain Management terhadap kinerja perusahaan? Nah, praktiknya itu, praktik manajemen mutu rantai pasokan itu merupakan bagian integral dari manajemen rantai pasokan dan perluasan praktik manajemen mutu. Dan ini melampaui batas-batas internasional organisasi dan menggabungkan pemasok dan pelanggan. Begitu menurut Jingtao Hong et al. 2019. Bahwa ada 3 aspek juga untuk praktik manajemen kualitas rantai pasok, di mana strategi dan kualitas kepemimpinan, proses integrasi dan manajemen hubungan rantai pasokan ini juga berpengaruh terhadap hasil kinerja dan perusahaan manufaktur yang akan menggunakan prinsip Green Supply Chain Management umumnya dengan meningkatkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan organisasi mereka. Tetapi kinerja organisasi ditingkatkan melalui kinerja operasional juga dengan metode Green Supply Chain Management ini meningkatkan atribut fungsional seperti filter, biaya, dan fleksibel tanpa berpengaruh lead time. Nah, partisipasi pelanggan dalam teknik pengelolaan lingkungan ini dapat membantu meningkatkan keinginan pelanggan dengan menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas produk.
Terus gimana sih Green Supply Chain Management ini ada pengaruhnya juga, pengaruh positifnya terhadap kinerja perusahaan, yaitu pertama ada manufaktur mencapai keunggulan, inovasi teknologi bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas sebelumnya, mengklaim bahwa kemajuan teknologi dapat mempengaruhi metode produksi, pengiriman dengan memfokuskan sumber daya dan upaya mereka pada peningkatan inovasi produk dan prosesnya. Terus inovasi teknologi meningkatkan efisiensi operasional, dan inovasi proses meningkatkan efisiensi produktivitas manufaktur organisasi dan meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya per unit. Baik, untuk kesimpulan dari metode yang saya ambil itu, yang pertama itu dengan inovasi Green Supply Chain Management ini dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis dalam perusahaan dan dapat berpartisipasi dalam hasil suatu kinerja operasional oleh suatu Green Supply Chain Management. Dan dengan ini dapat berkorelasi positif antara inovasi dan teknologi dan peningkatan produktivitas. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.